Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madafan dari Dimas Fananta dari kelas 12 TMIJ. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kelima, yaitu gangguan dan perbaikan. Gangguan, kerusakan, dan perbaikan. Kompresor tidak akan banyak mengalami gangguan jika pemeriksaan harian dan pemeriksaan rutin dilaksanakan dengan baik. Gangguan dapat terjadi karena perubahan kondisi kerja, pemeliharaan yang salah, dan karena umur pemakaian. Secara umum, untuk menghadapi gangguan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Jika gangguan terjadi, gejalanya harus ditentukan dengan tepat dengan menggunakan keterangan yang lengkap dari pemakai. Dari keterangan tersebut, diantaranya menyebutkan saat kondisi gangguan dan dapat ditentukan sebab-sebabnya. B. Jika kompresor masih mungkin dijalankan, maka dapat dioperasikan untuk diamati gejala-gejala gangguannya dalam keadaan kerja. C. Seluruh sistem hendaknya diperiksa secara cermat sebelum membuat kesimpulan. D. Penanganan gangguan seharusnya dilansir atas analisa dan dilaksanakan secara sistematis. Gangguan yang sering terjadi dan kemungkinan penyebabnya antara lain: A. Pembebanan lebih dari pemasaran lebih pada motor. Kemungkinan penyebabnya antara lain daya motor kurang, instalasi listrik motor salah, terjadi hubung singkat, salah satu kabel pada jalur 3 fase putus, slip pada sabuk V, efek pada roda gaya tidak cukup, viskositas minyak pelumas terlalu rendah, pengisian lebih supercharging karena pulsasi tekanan dan penyumbatan saringan dan pipa. B. Udara keluar terlalu panas. Kemungkinan penyebabnya antara lain kondisi lingkungan dalam ruang kompresor jelek, karbonisasi minyak pelumas, katup keluar rusak, dan sistem pendingin tidak bekerja dengan baik. C. Katup pengaman sering terbuka. Hal tersebut biasa terjadi karena penyetelan yang tidak rapat atau karena memasang pegas katup terlalu lemah. D. Bunyi dan getaran. Hal ini biasa terjadi, hanya saja jika hal ini tidak normal, berarti menandakan adanya kerusakan, keausan, atau tidak normal. Bunyi dan getaran biasanya disebabkan oleh pelanggaran yang berlebih karena keausan, pemasangan, dan pelurusan yang tidak tepat. Getaran sabuk dan frustasi, momen puntir, getaran pipa karena resonansi dan karena mesin penggerak. E. Korosi. Bagian-bagian yang sering korosi adalah tangki udara, ruang pengeluaran udara dari kompresor, sistem pendingin, dan pembebas beban. Korosi disebabkan oleh terjadinya kondensasi uap akibat air akibat kompresi, adanya kandungan bahan korosif dalam udara hisap, pembebasan air pendingin terutama air laut, kualitas pelumas yang jelek, terjadi reaksi minyak pelumas dan bahan tembaga, atau karena perawatan yang kurang. Gejala gangguan serta cara mengatasi dijelaskan secara terperinci dalam tabel berikut. Nomor 1. Kondisi kompresor dapat dijalankan. Gejalanya tekanan tidak dapat naik atau terlalu lambat sebab tersumbatnya pembuang air terbuka atau kebocoran dari dudukan, bocor melalui packing, bocor melalui sekprop, bocor dari katup pengaman rusak, penunjukan manometer tidak sesuai, elemen saringan hisap tersumbat karena kotoran, penyumbatan pada pipa. Perbaikannya itu kencangkan sumbat jika masih bocor, lebih baik ganti yang baru. Kencangkan sekrup dan baut, ganti packing yang rusak. Kencangkan kembali, ganti katup pengaman dengan yang baru. Bersihkan atau gantilah perangkat katup udara jika rusak atau kebocoran terlalu besar, ganti yang baru. Ganti manometer dengan yang baru. Bersihkan dengan sikat atau dengan zat pencuci yang netral. Jika terlalu kotor, ganti saringan dengan yang baru. Bersihkan bagian-bagian pipa. Yang nomor 2 nya, kompresor tidak dapat dijalankan, motor tidak mendengung, kabel putus, tombol rusak,
ganti dengan yang baru. Motor rusak, perbaikan motor. Pelindung motor dalam keadaan bekerja, tiadakan hal-hal yang menyebabkan pelindung bekerja, kemudian tekan tombol reset. Motor mendengung, tegangan turun karena kabel terlalu kecil dan lain-lain. Pakailah kabel yang sesuai dengan ukurannya, cari sebab lain turunnya tegangan. Udara bocor dari katup udara, bersihkan endapan arang, ganti dengan yang baru jika kebocoran besar atau pecah. Motor rusak, perbaikan motor di bengkel motor. Sekian penjelasan dari materi kelima, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.